kasih pemirsa, Anda kembali dalam IDX per session closing. Kementerian Keuangan memproyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,31% kuartal 4 2020. Proyeksi ini sejalan dengan realisasi penyerapan anggaran pemulihan ekonomi nasional. Staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo optimis kondisi perekonomian Indonesia akan membaik di kuartal 4 2020 meski pada kuartal 2 dan 3 2020 ekonomi Indonesia sempat terkontraksi karena pandemi COVID-19. Justinus seperti dikutip media menyatakan di kuartal 4 2020 ekonomi Indonesia akan tumbuh meski hanya tipis yakni sebesar 0,31%. Sementara di kuartal 3 ini, Presiden Joko Widodo beberapa waktu sempat memproyeksi ekonomi Indonesia masih akan terkontraksi, yakni minus 3%. Namun kondisi tersebut masih lebih baik dibanding kuartal 2 lalu, di mana ekonomi Indonesia terkontraksi minus 5,32%. Optimisme pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 4 2020 salah satunya karena program stimulus yang diberikan pemerintah. Dari total anggaran program pemulihan ekonomi nasional atau PEN sebesar 695,2 triliun rupiah yang hingga Oktober 2020 sudah terserap setengah dari jumlah tersebut dengan realisasi bantuan sosial atau bansos sebesar 82%. Sebelumnya pada Oktober lalu Dana Moneter Internasional atau IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 akan terkontraksi 1,5%. Proyeksi ini lebih rendah daripada di Juni lalu, di mana ekonomi Indonesia pada akhir tahun ini diprediksi minus sebesar 0,3%, sementara ekonomi dunia juga diproyeksi terkontraksi 4,4% di akhir 2020 oleh IMF. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Pemirsa, pandemi COVID-19 menyebabkan daya beli masyarakat melemah dan akhirnya Indonesia resmi dinyatakan masuk ke jurang resesi. Namun ternyata masih ada beberapa sentimen positif yang bisa membangkitkan perekonomian Indonesia di kuartal selanjutnya. Dan kita akan membahas topik yang menarik ini bersama dengan rekan saya Prasetyo Wibowo. Selamat siang Pras, apa kabar hari ini? Selamat siang Prisa dan pemirsa IDX Channel. Kabar baik untuk hari ini. Iya, baru saja kan kita lihat breaking news begitu. Betul. Ya mengenai rilis pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal ketiga 2020 sesuai dengan proyeksi akan terjadi minus dan angkanya 3,49%. Bagaimana analisis dari ataupun yang telah dilakukan dari Pras begitu ya melihat perekonomian kuartal ketiga yang memang masuk ke jurang resesi? Baik, Prisa dan juga pemirsa IDX Channel, hari ini secara resmi memang Badan Pusat Statistik telah merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 di tahun 2020. Secara resmi juga Indonesia dinyatakan masuk dalam jurang resesi ekonomi. Kenapa? Karena pada kuartal 3 ini BPS sudah merilis data bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mengalami kontraksi 3,49%. Memang dibandingkan dengan kuartal sebelumnya minus ataupun kontraksi yang dialami tidak sebesar dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Tapi dengan kondisi dua kali berturut-turut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 2 dan kuartal 3 yang masih berada dalam masa kontraksi ataupun tumbuh negatif, maka Indonesia pun masuk dalam jurang resesi ekonomi. Menyusul sejumlah negara lainnya yang sudah masuk duluan seperti Amerika Serikat, kemudian Malaysia, Jepang, dan juga Singapura. Jadi memang ini perlu waktu lagi untuk pemerintah, berbagai upaya sudah disiapkan sebenarnya untuk mengantisipasi adanya pertumbuhan ekonomi yang terus digaungkan oleh pemerintah. Tapi hingga saat ini pertumbuhan ekonomi memang dari sisi konsumsi masih tinggi dari bagian pemerintah. Sementara masyarakat sendiri dengan data inflasi yang sudah dirilis sebelumnya memang kita sempat mengalami deflasi dalam 3 bulan berturut-turut. Baru bulan Oktober saja meskipun terjadi inflasi tapi nilainya masih kecil sehingga mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat hingga saat ini masih relatif kecil. Dalam artian masih banyak yang mereka menahan diri untuk membelanjakan keuangan ataupun dana mereka untuk melakukan konsumsi ataupun membelanjakan untuk memberi keperluan selain kebutuhan primer dari masyarakat. Demikian Prisa. Baik, nah kalau melihat alasan-alasan ataupun yang mendorong terjadinya resesi ya di kuartal ketiga 2020 ini untuk perekonomian Indonesia, apakah saat negara lain melakukan lockdown nih Pras, ini juga berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia? Ya,
Kalau bicara mengenai lockdown yang sudah dilakukan oleh negara-negara lain sebelumnya pada saat pandemi ini sudah mulai menyebar ke seluruh dunia, karena saat ini sudah lebih dari 200 negara ini yang terinfeksi COVID-19, Prisa dan juga pemirsa IDX. Sehingga tentu akan sangat mengganggu kembali dari sisi kinerja ekspor Indonesia. Karena kita tahu komoditas yang masih menjadi andalan dari ekspor Indonesia seperti komoditas perkebunan, pertambangan langsung anjlok. Karena apa? Karena beberapa negara tujuan ekspor yang menjadi andalan dari ekspor Indonesia juga harus melakukan lockdown sehingga mereka tidak bisa melakukan importasi dari Indonesia terkait dengan kebutuhan dari beberapa barang-barang dari misalnya perkebunan dan juga pertambangan. Sehingga mau tidak mau kinerja ekspor Indonesia sudah dipastikan akan terganggu dari sisi ekspornya sendiri. Karena kita lihat dari penerimaan negara pun beberapa data yang sudah kami himpun itu turun termasuk dari sisi pajaknya. Kita lihat di semester 1 2020 data itu sekitar 531,8 triliun rupiah. Kemudian semester 2 kita lihat 604,3 triliun rupiah. Dari sisi penurunan pajak ini mengalami tekanan 12% secara tahunan atau year on year, Prisa. Pras, itu kalau kita berbicara mengenai dampak dari negara lain terhadap Indonesia. Nah, kalau dari dalam negeri kan berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah. Nah, Betul. sejauh apa serapan PEN hingga saat ini berdasarkan riset Anda? Ya, pemulihan ekonomi nasional ini memang menjadi salah satu senjata ya, ujung tombak untuk memulihkan ekonomi Indonesia dari ancaman resesi yang sudah terjadi di Indonesia akibat pandemi COVID-19. Beberapa dana PEN yang sudah disalurkan oleh pemerintah juga ini diharapkan bisa menggerakkan roda perekonomian tidak hanya di kota-kota besar saja seperti Jakarta, Surabaya, Medan dan lainnya, namun ke pelosok-pelosok daerah sehingga diharapkan dengan adanya penyaluran dana PEN ini bisa menggerakkan perekonomian karena beberapa yang diantaranya disasar adalah untuk usaha kecil, menengah atau UMKM ya, usaha mikro, kecil dan menengah yang juga disasar dengan adanya bantuan beragam stimulus yang sudah diberikan melalui penyaluran dana pemulihan ekonomi nasional juga terus dilakukan. Tapi apa daya begitu, seperti yang kita ketahui bersama hari ini pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 masih mengalami kontraksi sehingga akhirnya Indonesia pun ikutan dengan sejumlah negara lain yang sudah masuk dalam jurang resesi ekonomi. Kalau kita lihat dari serapan PEN, ini data yang sudah kami himpun, hingga Oktober ini sudah mencapai 361,5 triliun rupiah. Atau kalau kita lihat ini sekitar 52% dari penyaluran dana PEN yang sudah diberikan oleh pemerintah. Kalau kita lihat yang terbesar memang dari sisi perlindungan sosial, itu mencakup 85,36%, yaitu sekitar 174,06 triliun rupiah. Kemudian UMKM tadi yang sudah disampaikan juga ini mengambil porsi yang cukup besar sekitar 75% atau mencapai 92,6 triliun rupiah dana yang sudah disalurkan untuk menggerakkan ekonomi karena beberapa kali krisis yang terjadi di Indonesia 98-2008 memang terbukti dari sektor UMKM inilah yang masih menopang perekonomian nasional sehingga itu yang menjadi fokus utama dibantu oleh pemerintah selain tadi perlindungan sosial untuk masyarakat yang terdampak langsung dari COVID-19. Kemudian kita lihat dari sektor kesehatan sekitar 30,74 triliun rupiah atau sekitar 29,42%. Kemudian ada insentif untuk dunia usaha sekitar 35,49 triliun rupiah, mencakup sekitar posisinya 29,42% dari dana yang sudah disalurkan. Kemudian korporasi pun juga mendapat insentif dari pemerintah sekitar 1 triliun rupiah atau sekitar 1,86%. Jadi sudah banyak, sudah lebih dari 50% ini per Oktober dana yang sudah disalurkan oleh pemerintah melalui dana pemulihan ekonomi nasional. Dan ini diharapkan bisa menggerakkan ekonomi pada kuartal 4 nanti karena memang berbagai upaya tadi PEN yang sudah disalurkan ternyata memang belum memberikan dampak yang signifikan meskipun dari sisi pertumbuhan ekonomi Indonesia sedikit membaik meskipun dalam artian masih dalam masa kontraksi ekonomi ya dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, Prisa. Oke, jadi serapan dari PEN ini sendiri sudah lebih dari 50%, tepatnya sekitar 52%. Sebenarnya ini tergolong sudah cukup tinggi, belum Pras? Ya, kalau kita bicara mengenai target sampai dengan akhir tahun, sementara kita tahu ini hanya tinggal beberapa bulan saja begitu ya. Tapi pemerintah kan juga terus mengenjot, terus menyalurkan lagi dana PEN ini agar bisa diserap oleh masyarakat sehingga bisa menggerakkan perekonomian. Tapi karena tadi penyalurannya bagian lebih kepada ada penyaluran kredit. Nah, di satu sisi masyarakat ataupun dunia usaha pelaku UMKM pun masih ragu apakah bisa memanfaatkan dana yang sudah disalurkan untuk pemerintah untuk bisa mereka melakukan aktivitas usaha ataupun produksi usaha mereka.
karena mereka sambil juga mungkin melihat bagaimana dengan perkembangan ekonomi Indonesia, daya serapnya, bagaimana dengan produksi yang sudah mereka lakukan untuk sektor UMKM misalnya, apakah produk-produk mereka bisa diserap dengan baik oleh masyarakat. Di satu sisi, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, bahwa memang daya beli masyarakat Indonesia pun saat ini kondisinya bisa dikatakan masih cukup rendah, sehingga perlu dilakukan lagi mungkin bagaimana pemerintah meyakinkan bahwa ekonomi Indonesia baik, bahwa aktivitas ekonomi juga akan ada pergerakan yang lebih masif lagi, sehingga mereka yakin apabila ingin melakukan usaha kemudian memanfaatkan dana yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk mereka gunakan dalam melakukan produksi ataupun berusaha. Oke, Pras, kalau kita lihat dari 6 pos anggaran PEN, ke depannya tadi kan Anda sempat menyebutkan bahwa fokus ke UMKM, kemudian juga kesehatan. Nah, masih ada sisanya sekitar 40%-an lebih begitu ya. Mana yang harus diprioritaskan dan kira-kira alasan dari pemerintah sendiri apa? Ya, kalau kita bicara mengenai prioritas dari pemerintah, yang pasti memang masih dari sisi tadi adanya perlindungan sosial untuk masyarakat yang terdampak langsung. Karena kita tahu juga data dari Kementerian Tenaga Kerja itu sudah lebih dari 3,5 juta orang yang memang harus dirumahkan atau terkena pemutusan hubungan kerja selama pandemi yang sudah berlangsung dari bulan Maret begitu. Jadi sudah cukup lama begitu pandemi ini membuat Indonesia memang harus merasakan dampak yang luar biasa, dalam artian kita harus mengalami keterpurukan dari sisi ekonomi meskipun pemerintah sudah berupaya keras, namun dampaknya kan tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, kemudian bangsa-bangsa lain, negara-negara lain juga mengalami yang sama, sehingga pada saat kita melakukan aktivitas ekonomi dengan negara lain dalam artian aktivitas ekspor dan impor pun harus tertahan, bahkan harus terhenti sama sekali begitu, di mana beberapa negara tujuan ekspor kita kan seperti yang sudah Prisa sampaikan juga memang sedang melakukan lockdown. Bahkan beberapa waktu terakhir ini pandemi ini kan juga semakin meluas kembali, muncul kembali begitu, sehingga ada kekhawatiran beberapa negara tujuan ekspor kita, Amerika, negara-negara di wilayah Eropa yang akan menerapkan kembali lockdown ini, mau tidak mau akan menghambat ekspor Indonesia, dan kinerjanya pasti akan menghambat lagi bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal berikutnya, ini yang dikhawatirkan, Prisa. Baik, Pras, berarti kita tidak bisa hanya fokus bergantung pada ekspor. Tentunya harus ada upaya-upaya lain yang kita lakukan di dalam negeri, termasuk tadi itu untuk mempercepat penyerapan dari PEN begitu ya, dan juga membooster mungkin konsumsi dari rumah tangga. Nah, langkah apa lagi sih seharusnya yang mungkin bisa dilakukan? Ya, kalau kita bicara mengenai langkah pemerintah, yang pasti tadi, seperti tadi, bagaimana penyaluran PEN ini bisa segera diserap oleh masyarakat begitu, sehingga ada aktivitas ekonomi yang bisa menggerakkan roda perekonomian secara umum dan secara khusus di daerah-daerah. Karena kita tahu banyak sekali daerah-daerah yang terdampak langsung dengan adanya pandemi COVID-19 ini, dan mereka yang merasakannya pun juga banyak yang sudah meminta bantuan juga sebenarnya kepada pemerintah bahwa dana PEN ini apakah bisa masuk ke dalam pengelolaan mereka, sehingga mereka bisa menyalurkan juga melalui dana APBD dari setiap daerah, Prisa. Jadi memang dibutuhkan koordinasi, bagaimana ini kerjasama yang apik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sehingga bahu-membahu mengatasi tekanan pandemi COVID-19, kemudian bisa menggerakkan ekonomi secara keseluruhan, sehingga mau tidak mau ini akan mendorong laju perekonomian Indonesia pada kuartal 4 mendatang, yang diharapkan semoga saja tidak lagi negatif ya, karena kemarin berbagai upaya dari pemerintah tadi juga sudah berhasil menekan dari kontraksi ekonomi yang terjadi di kuartal 3 dibandingkan dengan kuartal 2 sebelumnya, Prisa. Oke, dari sejumlah sentimen, dan kita tahu kan kuartal ketiga sebenarnya sudah lewat begitu ya, dan ini hanya rilis pertumbuhan ekonominya di waktu yang memang sudah kita lalui gitu. Kita akan menatap kuartal keempat 2020. Nah, dari beberapa data makroekonomi seperti inflasi di bulan Oktober yang tercatat 0,07%. Apakah sejauh ini ada proyeksi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal keempat tidak akan minus, atau paling tidak ada pertumbuhan positif meskipun tidak terlalu signifikan, Pras? Ya, kalau kita bicara mengenai proyeksi di kuartal 4, harapan semua orang termasuk pemerintah pun memang tidak lagi tumbuh negatif, Prisa. Atau paling tidak kita tahu kan pertumbuhannya antara minus 2% sampai dengan 0,1 sekian persen begitu yang diharapkan adanya pertumbuhan ekonomi. Tapi lagi-lagi tekanan yang cukup kuat dari pandemi, kemudian aktivitas ekonomi yang terhambat, mau tidak mau kan tidak ada lagi pergerakan yang
Dalam artian jual beli, kemudian aktivitas ekspor impor yang hambat ini membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia pun akhirnya harus tertekan kembali, dan itu yang mencoba ditahan oleh pemerintah pada kuartal 4 tentunya dengan berbagai upaya tadi. 52%-an dari dana PEN ini akan terus digenjot untuk terus disalurkan paling tidak sampai dengan akhir tahun. Apakah bisa terserap dengan hingga paling tidak target 100% atau tidak, ini juga butuh keseriusan dan juga bagaimana komitmen pemerintah pusat dan daerah, bagaimana mereka bersinergi bisa mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kalau berbicara mengenai penanganan COVID sendiri, ini kan tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Masa depan ekonomi kita ke depan seperti apa dipengaruhi dari penanganan COVID sendiri. Berdasarkan riset Anda, sejauh ini bagaimana? Apakah sudah cukup optimal atau seperti apa? Ya, kalau kita bicara mengenai penanganan COVID-19, begitu dengan dibentuknya semacam satgas begitu ya oleh pemerintah, ini sebenarnya memberikan optimisme baru karena pemerintah tidak henti-hentinya begitu, tidak menyerah sama sekali bagaimana mengingatkan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan begitu, mengantisipasi pandemi yang hingga saat ini memang vaksinnya masih dalam tahap uji coba, dan rencananya akhir tahun ini dan mungkin awal tahun depan yang rencananya akan diuji coba. Ini juga masih perlu pembuktian lebih lanjut karena apakah benar-benar ini sudah mendapat persetujuan dari BPOM atau tidak, karena apabila belum mendapatkan rekomendasi dari BPOM atau Badan POM, ya mungkin vaksin ini akan menunggu waktu yang lebih lama lagi untuk bisa diterapkan ataupun bisa dilakukan penyuntikan ke masyarakat. Oke, jadi kita tunggu begitu ya, vaksinnya seperti apa, apakah bisa lebih cepat. Tapi kalau kita lihat upaya dari pemerintah sebenarnya patut kita apresiasi, tetapi berbicara mengenai vaksin kan bukan hanya kehendak satu lembaga begitu ya, tetapi harus berkaitan dengan yang lainnya dan harus diuji coba, jangan-jangan nantinya justru menimbulkan masalah baru gitu ya. Oke, yang terakhir nih Pras, saya ingin menanyakan proses yang tengah menjadi fokus dari dunia begitu ya mengenai Pilpres Amerika Serikat. Memang hasilnya belum jelas begitu ya, apakah Biden ataupun Trump yang akan menang, tetapi dampaknya kira-kira secara singkat terhadap perekonomian Indonesia menurut riset Anda sendiri seperti apa, Pras? Ya, kalau kita bicara mengenai proses pemilihan presiden di Amerika Serikat antara Donald Trump kemudian Joe Biden, memang saat ini masih menantikan. Masyarakat investor tidak hanya di Indonesia, Prisa, bahkan seluruh dunia pun menantikan bagaimana dengan hasilnya. Karena sejauh ini kita tahu petahana ini mendapat perlawanan yang cukup kuat ya, cukup sengit dari lawan mereka yaitu Joe Biden, di mana dalam beberapa waktu terakhir ini saja hasil dari beberapa negara bagian masih memunculkan Joe Biden yang meraih dari sisi pemilihan suara elektoral yang tertinggi dibandingkan dengan Trump. Tapi kita lihat sejauh mana, karena beberapa pihak masih mengharapkan sebenarnya Trump yang akan berkuasa begitu dengan berbagai kebijakan ekonominya, stimulus yang sudah akan diluncurkan, kemudian adanya pemotongan sejumlah pajak yang dilakukan oleh korporasi. Tapi di sisi lain ada program ekonomi juga yang ditawarkan oleh Joe Biden yang lebih nyaman, lebih ramah terhadap market begitu, dengan berbagai hal yang sepertinya pemotongan pajak individu dan korporasi yang coba ini akan dievaluasi kembali apakah akan diterapkan atau tidak. Sementara banyak market khususnya di Amerika Serikat sendiri dari sisi pemilihnya ini banyak sekali Joe Biden yang memimpin ya, dari sisi ras pun dari kulit putih maupun kulit hitam. Biden ini masih memimpin, dalam artian banyak yang menyukai Biden dibandingkan dengan Trump sendiri, karena kita tahu dari sisi kontroversialnya, kemudian dari berbagai kebijakan yang mungkin ya banyak pihak yang tidak setuju dengan yang sudah dilakukan Trump selama ini, Prisa. Oke, Pras, semoga dari semua upaya yang telah kita lakukan dan juga pemerintah lakukan begitu ya, masyarakat Indonesia lakukan, ke depannya kita bisa terhindar dari resesi di kuartal keempat dan pertumbuhan ekonomi bisa positif. Baik. Terima kasih Pras atas informasi Anda, selamat bertugas kembali. Terima kasih, Pak. Dan pemirsa, IDX Precision Closing akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di IDX Channel.